Alkitab terdapat dalam 2 Korintus pasal 9 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Kalau kita sudah mendapatkan bagian pembacaan Alkitab ini, baiklah saya akan membacakannya untuk kita sekalian, dan Bapak Ibu Saudara, anak-anak dapat mengikutinya dalam Alkitab masing-masing. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul atau perikop bagi pembacaan ini adalah pengumpulan uang untuk Yerusalem. Tentang pelayanan kepada orang-orang kudus, tidak perlu lagi aku menuliskannya kepada kamu. Aku telah tahu kerelaan hatimu, tentang mana aku megahkan kamu kepada orang-orang Makedonia. Kataku, Akhaya sudah siap sedia. Akhaya sudah siap sedia sejak tahun yang lampau, dan kegiatanmu telah menjadi perangsan bagi banyak orang. Aku mengutus saudara-saudara itu agar kemegahan kami dalam hal ini atas kamu jangan ternyata menjadi sia-sia, tetapi supaya kamu benar-benar siap sedia seperti yang telah kukatakan, supaya apabila orang-orang Makedonia datang bersama-sama dengan aku, jangan mereka mendapati kamu belum siap sedia, sehingga kami untuk tidak mengatakan kamu merasa malu atas keyakinan kami itu. Sebab itu aku merasa perlu mendorong saudara-saudara itu untuk berangkat mendahului aku, supaya mereka lebih dahulu mengurus pemberian yang telah kamu janjikan sebelumnya, agar nanti tersedia sebagai bukti kemurahan hati kamu dan bukan sebagai pemberian yang dipaksakan. Demikian pembacaan Alkitab untuk kita di pagi hari ini. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, dari seluruh pembacaan Alkitab 5 ayat ini, Sinode GKI memberikan tema untuk Bapak Ibu Saudara dan saya kita renungkan bersama-sama di pagi hari ini, yaitu memberi dengan kemurahan hati sebagai bentuk kebersamaan. Sekali lagi, memberi dengan kemurahan hati sebagai bentuk kebersamaan. Bapak Ibu Saudara serta anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi, dalam kehidupan kita sehari-hari kita sudah biasa saling membantu, terutama di saat ada di antara kita mengalami musibah seperti bencana alam, seperti kedukaan, bahkan ketika Bapak Ibu Saudara dan saya kita mendengar atau kita mengetahui bahwa salah satu saudara kita, salah satu teman kita, sahabat, atau kita mengetahui tetangga kita yang mengalami kekurangan, sudah pasti kita orang bantu dia. Hal seperti ini menunjukkan bahwa Bapak Ibu Saudara dan saya sebagai makhluk sosial, kita punya rasa prihatin, kita punya rasa solidaritas, kita punya rasa sepenanggungan satu dengan
yang lain. Sekalipun kita bisa memberi, kita bisa dapat saling membantu. Sekalipun demikian seperti itu, namun ada banyak hal yang mendorong Bapak, Ibu, Saudara, dan saya untuk saling memperhatikan, untuk saling membantu, untuk saling menolong satu sama lain. Ada banyak hal di sana. Ada orang yang membantu karena dia berharap satu saat nanti kalau dia susah, orang yang bantu dia itu nanti, orang yang dia bantu nanti tolong dia lagi. Ada harapan seperti itu ketika dia mau membantu orang lain. Ada orang yang membantu karena orang yang dia bantu itu mungkin pernah bantu dia. Ya, saya bantu dia karena saya harus balas budi. Dia punya jasa kepada saya. Ada orang yang mau membantu sesamanya supaya dia bisa dapat pujian. Dia bantu sesama supaya dia punya nama bisa naik. Ada juga yang mau membantu karena dia terpaksa. Sebenarnya mau kasih, tapi ini orang sebawa daftar sumbangan sukarela sampai rumah. Sebenarnya dia tidak mau memberi, tetapi karena dengan terpaksa dia harus memberi. Bahkan mungkin saat dia memberi dengan rasa menyesal, dia bersungut-sungut. Cara-cara memberi seperti itu juga yang terkadang Bapak, Ibu, Saudara, dan saya kita orang jumpai dalam kehidupan kita sehari-hari. Bahkan sebagai orang-orang yang percaya, orang-orang yang beriman kepada Tuhan pun, yang mengajarkan kita untuk saling mengasihi, saling menolong pun, terkadang kita orang memberi kepada orang lain dengan alasan-alasan tertentu. Kita orang memberi karena ada tujuan. Kita orang memberi karena ada maksud. Kita orang memberi karena ada kepentingan di sana. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi, dalam pembacaan Alkitab yang Bapak, Ibu, Saudara, dan saya kita baca di pagi hari ini, Rasul Paulus mengajak orang-orang percaya di Korintus untuk turut membantu orang-orang kudus di Yerusalem, yang mana mereka ada dalam kekurangan, dalam penganiayaan, dalam pengucilan karena iman mereka kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi orang-orang Yahudi waktu itu mereka ada sebagai orang Yahudi dan mereka ada dalam agama Yahudi. Tetapi ketika mereka mendengar Tuhan Yesus berbicara, berkhotbah, akhirnya mereka memberi diri untuk mengikut Kristus. Dan ketika itulah mereka dianiaya. Mereka mengalami kesulitan dalam hidup. Karena itu Rasul Paulus menghimbau jemaat-jemaat, termasuk jemaat di Korintus, untuk membantu jemaat di Yerusalem. Sebagaimana orang-orang di Korintus, mereka harus membantu karena mereka sudah janjikan untuk membantu jemaat di Yerusalem. Rasul Paulus bilang bahkan sudah 1 tahun lalu mereka sudah janji bahwa nanti bantu jemaat di Yerusalem. Mereka yang mana yang mereka bantu itu adalah orang-orang kudus. Maka jemaat di Korintus harus memberi pemberian mereka itu sebagai satu bentuk pelayanan. Kalau pemberian mereka itu sebagai satu bentuk pelayanan, maka tidak boleh ada kepentingan di sana.
tidak boleh harap balas budi di sana, tapi mereka harus memberikan dengan ikhlas. Mereka harus memberikan dengan tulus hati. Mereka harus memberikan dengan kerendahan hati. Maka mereka memberikan bantuan itu untuk melayani, bukan untuk mencari kepentingan, tetapi untuk menyatakan kebaikan yang jemaat Korintus sudah alami dan di dalam hidup setiap hari, di mana Tuhan telah mengaruniakan kebaikan itu kepada mereka. Mereka harus memberi sebagaimana Yesus rela mengorbankan dirinya bagi umat manusia. Pengorbanan itu tidak dimulai di Bukit Golgota, tidak juga dimulai ketika Yesus dilahirkan di kandang Betlehem, tetapi pengorbanan itu sudah dimulai di surga ketika Tuhan Yesus rela untuk merendahkan diri, ketika dia rela untuk mengesampingkan kemuliaannya, lalu dia turun ke dunia supaya Bapak, Ibu, Saudara, dan saya selaku umat manusia kita bisa dapat keselamatan. Karena itu Rasul Paulus mengingatkan jemaat di Korintus supaya mereka benar-benar siap sedia. Yang mereka persiapkan bukan hanya pemberian yang akan mereka berikan sebagai bentuk pelayanan kepada orang-orang kudus di Yerusalem, tetapi mereka juga harus menyediakan hati mereka, sebab hati itu yang menentukan apakah mereka punya pemberian itu ikhlaskah, apakah mereka punya pemberian itu dengan murah hatikah, ataukah mereka memberi karena terpaksa. Karena itu Rasul Paulus mengingatkan mereka supaya orang juga siap, mereka punya hati untuk memberi. Sehingga di pasal sebelumnya, yaitu di pasal 8 ayat 18 dan seterusnya, di sana kita lihat Rasul Paulus mengutus Titus dan beberapa orang saudara untuk tugas supaya mereka lebih dahulu ke Korintus untuk mengurus pemberian yang ada, yang sudah dijanjikan oleh jemaat di Korintus sebelumnya, supaya saat ketika bantuan itu diperlukan, itu bantuannya sudah ada, bantuannya sudah siap untuk diberikan untuk pelayanan. Jangan sampai ketika bantuan itu diperlukan untuk pelayanan, tetapi ternyata bantuan itu tidak ada. Bahkan jangan sampai bantuan itu hanya ada dalam catatan laporan, tetapi bentuk fisiknya tidak ada. Karena itu Rasul Paulus mengutus Titus dan beberapa saudara untuk hadir lebih dulu ke Korintus, supaya membantu jemaat di Korintus untuk bisa mempersiapkan dengan waktu yang baik untuk memberikan bantuan kepada jemaat di Yerusalem. Selain itu, supaya orang percaya di Korintus itu mempunyai waktu, mempunyai kesempatan untuk mempersiapkan pemberian mereka dengan baik. Jangan dengan tergesa-gesa, jangan dengan terburu-buru, melainkan pemberian itu telah tersedia dengan baik sebagai bukti kemurahan hati dan bukan sebagai pemberian yang dipaksakan. Dan pemberian yang mereka berikan itu harus sebagai bentuk suatu kebersamaan, suatu solidaritas dari hati yang dalam, hati yang rendah bersama dengan saudara-saudara seiman di Yerusalem. Bapak, Ibu, Saudara ya, dan yang Tuhan Yesus kasihi, kerinduan Rasul Paulus yang besar ialah bahwa pemberian orang-orang Korintus itu
harus sudah siap dan bukan dikumpulkan pada saat-saat terakhir ketika Rasul Paulus dan orang-orang sahabat di Makedonia datang kepada mereka. Pemberian yang paling baik adalah pemberian yang diberikan sebelum diminta. Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, kita masih menjadi seteru daripada Kristus ketika Kristus mati untuk Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Tuhan Allah juga mendengar doa-doa kita bahkan sebelum Bapak, Ibu, Saudara, dan saya kita mengucapkannya. Tuhan sudah dengar, Tuhan sudah tahu. Karena itu sudah seharusnya Bapak, Ibu, Saudara, dan saya kita harus berada bersama-sama di sisi sama kita, seperti Allah yang telah berada di sisi Bapak, Ibu, Saudara, dan saya dalam kelemahan dan keterbatasan kita. Bapak, Ibu, Saudara, anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi, ada beberapa hal yang hendak kita belajar dari bagian firman Tuhan yang singkat dalam 5 ayat ini. Yang pertama, Bapak, Ibu, Saudara, dan saya kita harus memberi dengan kerendahan hati, sebagaimana Tuhan Yesus sudah merendahkan dirinya dan mengorbankan dirinya bagi Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Yang kedua, sebagai orang yang percaya, Bapak, Ibu, Saudara, dan saya kita terpanggil untuk menyatakan kemurahan Allah kepada sesama yang berkekurangan, kepada sesama yang dalam kemiskinan, kepada sesama yang dalam penderitaan, sebagai bentuk kebersamaan dan kepedulian kita selaku orang yang percaya dan beriman kepada Tuhan. Yang ketiga, dalam hidup berbangsa dan bernegara selama 80 tahun ini masih banyak terjadi kekerasan. Ada kekerasan antara orang per orang, ada kekerasan antara kelompok dan kelompok, ada kekerasan antara golongan dan golongan, ada kekerasan antara suku dan suku, ada penghalangan terhadap orang-orang yang beribadah, bahkan pemalangan gedung-gedung ibadah, bahkan juga dibakar. Mengapa hal semacam itu terjadi dalam kehidupan kebersamaan sebagai satu bangsa dan negara selama 80 tahun ini? Hal itu terjadi karena orang tidak hidup dalam kerendahan. Kalau Bapak, Ibu, Saudara, dan saya memiliki kerendahan hati, maka kita dapat hidup dalam kebersamaan dengan semua orang. Dengan suku manapun kita orang bisa hidup, dengan orang bangsa manapun kita bisa hidup sama-sama dengan mereka, karena kita punya kerendahan hati. Karena orang yang hidup dalam kerendahan hati adalah orang yang tidak sombong. Orang yang hidup dalam kerendahan hati adalah orang yang tidak tinggi hati, tidak angkuh, tidak mementingkan diri sendiri, tidak serakah, dan sebagainya. Sebaliknya, kasih dan kepedulian yang akan terus terpancar dari kehidupan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, sehingga tidak ada lagi yang merasa bahwa dia sendirian dalam hidupnya. Karena Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, kita ada, kita hadir untuk sesama kita. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, Saudara, anak-anak melalui firman Tuhan ini. Amin.